Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, Mas Mbak, untuk yang kelas 10, kita saat ini jadwalnya adalah kegiatan pengambilan asesmen sumatif ya, untuk pelajaran barisan dan deret. Oleh sebab itu, silahkan dicermati untuk bagaimana cara kalian bisa mengerjakan asesmen ini secara mandiri. Diperhatikan dengan baik-baik, dan jangan lupa informasi Bu Asih di awal dulu. Kita dulu pernah menyampaikan bahwa Bu Asih masing-masing dari kalian untuk bisa menyiapkan propertinya dulu. Yang pertama, siapkan propertinya adalah bola kecil yang bisa dipantulkan. Tolong kalian siapkan itu dulu agar nanti bisa mengerjakan eksperimennya. Kemudian untuk properti yang kedua, siapkan 1 lembar kertas berbentuk persegi panjang ya, karena kita akan mencoba eksperimen untuk bisa menemukan formula dari materi barisan dan deret geometri. Oke, kalian siap ya? Bu Asih akan jelaskan cara pengisian lembar kerjanya seperti apa. Sudah siap dengan eksperimennya ya semuanya? Untuk eksperimen yang pertama ini, silahkan kalian ambil selembar kertas yang berbentuk persegi panjang tadi. Kalian bisa melihat ya di dalam gambar yang ada di tampilan. Yang pertama, siapkan sembarang kertas berbentuk persegi panjang. Kalian sembarang aja. Yang penting untuk kertasnya bisa kalian lipat menjadi beberapa kali lipatan. Jadi jangan yang pakai kertas yang tebal agar nanti eksperimennya kita bisa maksimal. Kemudian ikuti petunjuk berikut. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu ayo bereksplorasi. Silahkan dilipat kertas tersebut beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali seperti pada gambar 2.4, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Ya apa tidak? Silahkan kalian masing-masing bisa mencoba dari kertas yang kalian miliki. Kemudian hasil dari lipatan yang kalian lakukan silahkan diisikan ke dalam tabel. Jadi kalian pada buku catatan kalian masing-masing silahkan tabel itu untuk bisa disalin persis berisi misalnya untuk kolom yang pertama lipatan ke begitu. Silahkan dilengkapi sampai dengan lipatan 1 sampai dengan 9. Pada saat 1 kali melipat, ternyata kita bisa menemukan 2 bagian yang sama besar. Sama bentuknya, sama ukurannya. Nah, cobalah kertas itu dilipat kembali secara simetris agar bisa menemukan lipatan-lipatan yang berikutnya. Dan berapa banyaknya bagian sama besar yang kalian temukan, silahkan diisi pada tabel di titik-titik itu sampai dengan lipatan ke-9. Oke ya. Setelah kalian selesai mengisi beberapa kolom kosong tersebut, maka coba amati rasio antara 2 suku yang berdekatan. Yang pertama, untuk isian ini 2, ini kita temukan dari 2 bagian. Nah, ini berisi berapa? Silahkan kalian lengkapi pada titik-titik setelahnya. Kalian bisa bandingkan antara 2 suku yang berdekatan, dia memiliki rasio berapa. Petunjuk untuk mendapatkan rasio, kalian bisa mengikuti formula ini Mas dan Mbak. U2 itu adalah suku kedua, dibagi dengan U1 merupakan suku ke-1 atau suku pertama. Suku kedua berapa, suku pertama berapa, kalian bisa cermati pada barisan yang kalian temukan berdasarkan banyaknya bagian yang sama besar yang kalian temukan pada lipatan kertas yang tadi. Silahkan dicoba. Kalau sudah selesai mencoba, silahkan dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Yang pertama, apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Silahkan untuk poin A sampai dengan poin D pada pertanyaan keempat, kalian coba sesuai dengan hasil eksperimen yang kalian lakukan.
Kemudian ambillah satu kesimpulan, kalian letakkan pada jawaban di nomor 5. Suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan disebut dengan apa? Kalian boleh melengkapi informasi untuk melakukan eksperimen ini menggunakan berbagai sumber atau referensi lain ya. Jadi tidak harus terfokus pada petunjuk eksperimen ini. Kalian boleh juga buku siswa, buku paket yang sudah kalian terima bisa dijadikan referensi atau juga dengan materi-materi yang lain. Silahkan boleh. Sudah selesai dengan eksperimen yang pertama, kita lanjut dengan eksperimen yang kedua, teman-teman. Siapkan dulu untuk perangkatnya ya. Untuk properti yang kita gunakan saat ini adalah bola kecil. Bola kecil yang bisa kalian pantulkan. Ingat, kalau untuk bola yang mainan adik-adik kalian yang tidak bisa dipantulkan, tidak bisa kita gunakan untuk properti ya. Jadi semacam bola tenis dan lain sebagainya yang bisa memantul, silahkan untuk bisa digunakan dalam eksperimen ini. Baik, petunjuknya yang pertama, siapkan sembarang bola yang berukuran kecil dan dapat memantul. Kemudian yang kedua, kalian cermati yang ada di dalam lembar kerja ini. Bola tenis. Kalau di sini dicontohkan bola tenis, dilemparkan ke atas setinggi 1 meter. Kalian boleh mencoba masing-masing. Kemudian bola tersebut akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Setelah dicermati, setiap kali bola memantul, tingginya mencapai 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya. Kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal memantul sampai berhenti? Ayo teman-teman, kita bereksplorasi dengan melakukan percobaan melempar bola bersama dari tempat masing-masing. Silahkan dilempar bola yang kalian pegang kira-kira 1 meter ke atas. Kemudian kalian amati pantulannya sampai dengan bola itu benar-benar berhenti. Jika sudah kalian lakukan eksperimen itu, maka silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian, apakah tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas membentuk sebuah deret geometri? Bagaimana kalian mengetahuinya? Silahkan, sesuai dengan eksperimen yang kalian lakukan, kalian boleh menjawab berdasarkan pengetahuan kalian masing-masing. 3B, setelah melakukan percobaan, apakah kalian mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Sejak bola kalian lemparkan, kemudian kalian amati pantulannya sampai bola benar-benar berhenti, bisakah kalian menghitung berapa kali dia memantul? Kemudian yang ketiga, tentukan panjang lintasan yang terjadi dari eksperimen di atas. Silahkan ditentukan panjang lintasan ketika bola dilempar ke atas, kemudian dia akan memantul ke bawah dan dia melakukan itu berkali-kali sampai dia berhenti. Artinya ke atas, ke bawah, pantulannya kembali ke atas, ke bawah lagi, kemudian pantulan ke atas, ke bawah lagi, sampai bola itu benar-benar berhenti. Kira-kira coba kalian hitung panjang lintasan yang ada di bola yang kalian lakukan eksperimennya itu berapa panjang. Nah, itulah eksperimen kita hari ini dengan 2 properti yang sederhana yang kalian bisa cari dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalian bisa menemukan sebuah formula tentang bagaimana rumus barisan dan deret geometri kita temukan. Selamat mencoba teman-teman sekalian. Nah teman-teman, bagaimana eksperimen yang tadi kalian lakukan? Berhasil kan? Setelah mengikuti beberapa petunjuk yang tadi Bu Asih sampaikan melalui properti bola yang kalian pantulkan, kalian melemparkan 1 meter ke atas, kemudian bola dipantulkan sampai dengan bola itu berhenti, kemudian kalian mengisi hasilnya seperti apa. 2 properti yang pertama bola, yang kedua tentang kertas tadi yang berbentuk persegi panjang. Nah, barangkali bisa kita simpulkan bersama-sama ya untuk pertemuan kali ini. Misalnya ini adalah sebuah kertas yang kita sediakan. Tadi Bu Asih meminta untuk kalian bisa melipat ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam lembar kerja. Misalnya kita lipat lipatan pertama. Lipatan pertama dari kertas ini
Ini bisa kita katakan sebagai suku awal atau suku pertama dari sebuah barisan. Ternyata akan memunculkan dua bangun atau dua bidang yang sama panjang, sama besar ukurannya. Satu lipatan memunculkan dua. Kemudian pada lipatan yang kedua, ketika kertas ini kita lipat lagi secara simetris, kemudian kita buka kembali, ternyata bisa memunculkan 4 bangun yang memiliki ukuran yang sama. Katakanlah bangun pertama, bangun kedua, bangun ketiga, dan bangun keempat. Ini memiliki ukuran yang sama, bentuk dan ukurannya sama. Akan coba kita lipat kembali. Yang tadi kita lipat kembali secara simetris. Ini adalah lipatan yang ketiga. Lipatan ketiga memunculkan berapa bangun atau berapa bidang yang sama ukurannya, yang sama panjangnya. Bisa kalian hitung. Kalian buka kembali kertas ini. Kemudian kita hitung coba. Dari lipatan yang ketiga bisa memunculkan 8 bagian dengan ukuran dan juga bentuk yang sama. Nah, hasil dari eksperimen kalian dalam melipat kertas yang berbentuk persegi panjang ini, silahkan diisi pada tabel yang tadi sudah kita sampaikan pada saat pembahasan atau penyampaian lembar kerjanya tadi. Oke. Nah, setelah itu mari bareng-bareng kita simpulkan. Misalnya lipatan itu anggaplah sebagai sebuah suku dalam barisan, itu akan menjadi suku pertama pada saat kalian melipat pertama kali. Lipatan 2 kali adalah suku kedua, lipatan 3 kali adalah suku ketiga. Ternyata dari masing-masing lipatan menghasilkan sebuah bangun dengan ukuran yang sama dan dengan bentuk yang sama. Berapa kalian isikan di dalam tabel. Coba amati di dalam tabel yang sudah kalian isi tadi, Mas dan Mbak. Apakah perbandingan, entah itu kelipatan, entah itu perbandingan, apakah sama dari suku pertama ke suku kedua, dari suku kedua ke suku ketiga? Coba kalian amati, sama apa tidak? Sama ya, ternyata sama. Menghasilkan sebuah kelipatan yang sama, perbandingan yang sama. Nah, itulah yang kita sebut sebagai rasio dalam barisan geometri. Rasio adalah perbandingan antara dua suku yang berdekatan dan itu sama. Rasio suku pertama ke suku kedua, perbandingannya 2 kali, maka kita sebut rasio terhadap barisan geometri itu yaitu sama dengan 2. Kita sudah mengenal adanya suku pertama, kita sudah mengenal adanya rasio. Maka selanjutnya untuk pelajaran berikutnya kita akan mengenal bagaimana cara mendapatkan rumus suku ke N dari sebuah barisan geometri, yang selanjutnya juga akan mendapatkan jumlah N suku pertama dari deret geometri. Nantikan pembelajaran barisan dan deret geometri berikutnya masih dengan Bu Asi. Nanti akan kita sediakan, akan kita siapkan properti apa yang kita butuhkan berikutnya, dan lembar kerja peserta didik akan Bu Asi share sebelum pembelajaran. Oke, tetap semangat mencoba. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.